Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abitum ma abatum wala antum abituna ma abud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya karim anzil alaina minas samai ma'am midrara. Shadaqal wa'adi shadaqal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan iman untuk bisa dakwah, untuk bisa menyampaikan risalah meskipun satu ayat, meskipun dalam keadaan kita diuji, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita meneruskan risalah baginda Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perjuangan beliau baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi suatu tartalan, dalam menghadapi suatu cacian dari para orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang terkenal dengan kebrutalannya, dengan tegas, dengan pedangnya. Rasulullah senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Sekarang ini yang kita lihat adalah kondisi hujan. Untuk di sini bukan nilai hujannya, tapi nilai rasa bersyukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujan begini, dengan diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya kesuburan akan timbul, yaitu suatu hal yang bisa menyuburkan, dan itu nanti akan kita makan, semoga akan berkah dan barokahnya lumayan. Ini merupakan suatu hal di mana rezeki ini merupakan rezeki yang halalan thayyibat. Sebagaimana apa yang kita gali, sebagaimana mereka yang bercocok tanam sebagai petani, bercocok tanam, kemudian tumbuhlah apa yang makan padi, kemudian padi kita makan. Recycle seperti ini, daur seperti ini, aktivitas seperti ini yang dilakukan mereka para petani. Setidak-tidaknya mereka berjuang untuk mencari berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kita senantiasa berusaha mencari suatu kekuatan iman kita dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dengan nikmat ini, nikmat alamah, yaitu nikmat alam yang dengan adanya hujan merupakan suatu nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Seharusnya kita benar-benar bisa mengucapkan, jangan mencaci, jangan suudzon sama Allah. Apapun Allah sudah atur, apapun bentuknya Allah sudah atur. Hujan bagus buat semua. Enggak ada hujan 3 tahun berturut-turut, artinya kekeringan. Ini adalah ciri-ciri datangnya kiamat. Paham? 3 tahun tidak berturut-turut, tidak ada hujan sama sekali, ciri-ciri datangnya kiamat. Alias apa? Mereka sudah muncul. Siapa itu yang muncul? Dajjal. Dajjal muncul dengan memberikan hujan. Siapa yang mau hujannya Dajjal, artinya kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Suatu kisah yang terjadi di zaman dulu, yaitu Imam Ahmad Hambali. Kita tahu bahwa Imam Ahmad Hambali merupakan suatu imam yang besar. Jadi Imam Hambali ini merupakan imam yang besar, yang terkenal dengan kayanya, terkenal dengan dermawannya. Suatu saat, suatu hari, Imam Hambali ini didatangi seorang nenek-nenek yang tua, rambutnya putih. Kemudian dia curhat, melaporkan kepada Imam Hambali, Imam Ahmad Hambali. Kemudian sama Imam Ahmad ditanggapi,
curhatnya seorang nenek ibu-ibu ini. Wahai imam, wahai Syekh Ahmad Al-Hambali, coba ketika aku bertenun, aku adalah seorang yang miskin. Jadi si ibu ini merupakan orang yang miskin. Setiap harinya, jangankan aku untuk makan, untuk apapun aku selalu minus. Malamnya aku gunakan untuk kerja, yaitu bertenun, yaitu bertenunnya kain-kain itu kalau zaman dulu. Siangnya digunakan untuk, yaitu untuk ngatur anak-anaknya. Kehidupan ini dilaporkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad dengerin dulu, didengerin cerita curhatnya si ibu ini. Kemudian dia curhat, jangankan yang ku pakai makan, pakai kehidupan sehari-hari aja susahnya minta ampun, apalagi yang lain-lainnya. Setiap malam aku senantiasa menenun kain ini tidak pakai lampu karena tidak ada uang untuk beli minyak atau pakai lampunya. Jadi dia mengandalkan si nenek ini, mengandalkan yaitu jika ada sinar bulan, yaitu terangnya bulan, baru dia bertenun. Kalau enggak gitu enggak bisa bertenun karena enggak ada lampu. Coba kita bayangin, mampukah kita seperti itu? Mampukah kita menghadapi ujian seperti itu? Singkat cerita, si nenek ini melaporkan terus. Kemudian si Syekh Imam Ahmad Al-Hambali ini, karena dia seorang yang kaya, seorang dermawan, tadinya mau memberikan segala sesuatu, memberikan sedekah kepada si ibu ini. Tetapi karena ibu ini curhat terus, ditunggu terus curhatnya seorang ibu ini. Dan dia curhat terus. Wahai Syekh, suatu ketika malam aku bertenun dengan mengandalkan lampu dari negara. Artinya apa? Suatu malam ada seorang pemerintah negara itu bermalam di depan halamanku dengan lampunya yang terang benderang. Dari lampu itu kemudian karena terangnya aku pakai untuk bertenun. Sekarang aku sungguh menyesal. Halalkah yang ku makan ini? Karena aku menggunakan lampu negara. Sedangkan negara itu lampunya diambil dari mereka rakyat jelata, dari penipuan, dari segala sesuatu yang curang, dari segala sesuatu yang tidak benar. Halalkah apa yang ku makan ini? Coba kita bayangi, seorang nenek aja mikirin ini riba apa enggak, ini halal ku makan apa enggak. Ini cuma ngandalkan lampu dari negara, dia sudut di depan rumahnya sambil bertenun, mengandalkan lampu sinaran yang itu bukan haknya. Bagi dia adalah itu merupakan tidak halal. Coba kalau kita pikir sekarang, apa yang kita cari sekarang gimana? Jauh lebih meleset, jauh lebih bagaimana halal thayyibahnya. Yang kita cari di mana belum tentu halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita cari belum tentu berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah sekarang berbagai macam kesulitan yang ada. Karena senangnya kemudian Imam Ahmad dengerin ini, curhatnya ini, dia mengucapkan, wahai ibu, begitu mulianya ibu sebagai ibunya anak-anak. Sebenarnya ibu ini siapa? Pertanyaan Imam Ahmad kepada ibu itu. Dijelaskan, wahai Syekh, aku adalah adik gubernur pada waktu itu, Habsyi. Jadi dia merupakan suatu adik daripada si fulan ini. Imam Hambali kagetnya minta ampun. Inilah adik daripada seorang gubernur pada waktu itu, tetapi dia tidak mengandalkan kekayaan negara untuk segala sesuatu. Tiap adiknya aja masih miskin karena yang dicari benar-benar halal. Coba kalau begitu seperti ini, kira-kira bagaimana pikiran kita? Kemudian Syekh Ahmad memberikan, wahai ibu, yang kamu tenun dengan hasil sinar dari lampu negara ini halal, tidak ada masalah, lakukanlah.
yang ku kagumi dari antum, dari ibu ini, kata Syekh Ahmad, adalah begitu memuliakan suatu hal yang dicarinya. Jadi ingat, begitu memuliakan segala suatu hal yang dicarinya, di dalam bekerja, di dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Coba kalau kita, bagaimana kita sepak terjang kita? Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Allah yang tahu. Keberkahan apapun itu hanya Allah yang tahu. Masalah kita bertubi-tubi tidak pernah selesai, hanya Allah yang tahu. Kenapa kita diberikan masalah? Kenapa kita diberikan segala suatu cobaan? Kenapa kita diberikan ujian? Dua option. Option pertama, karena ini merupakan suatu azab dari Allah untuk kita bertobat di hadapan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Option yang kedua adalah ini merupakan suatu ujian. Dalam keadaan kita diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita meneteskan air mata. Air mata apa? Air mata taubat dan nasuha di hadapan Allah. Jangan sakiti diri kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa memakan atau senantiasa menanamkan atau senantiasa melakukan segala perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi pada realisasi kenyataan kita kehidupan sehari-hari susah untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan apa yang kita petik dari pelajaran Imam Ahmad dengan ibu tua ini tadi merupakan suatu hal yang perlu kita contoh, perlu patut kita acungkan jempol. Alangkah baiknya andai kata kita bisa memfilter seperti itu di dalam kita bekerja, di dalam kita melangkah, bisa memfilter segala sesuatu yang ini halal atau tidak, maka insya Allah azab segala sesuatu kesulitan apapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam golongan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita menjadikan hamba Allah, dijadikan hamba Allah sebagai hamba Allah yang istiqomah. Insal istiqomah sodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh, terus yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita kaji hari ini bukan masalah ibu itu tadi kita ambil suatu hal contoh yang bagus, bukan masalah hujan ini yang kita ambil hikmahnya, tetapi yang paling penting kuatkan iman pada diri kita, teguhkan iman yang ada pada hati kita, jangan sampai tergoyah, jangan sampai iman dalam hati kita dikotori oleh jin-jin dan iblis, cucunya yang bernama Dasyim maupun Khantab. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Usyhikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.